Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur di channel Tani Medit. Gimana kabarnya dulurku? Mudah-mudahan dulur-dulur tani dan sahabat-sahabat Tani Medit semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan untuk tanaman sahabatku, mudah-mudahan di cuaca yang sangat ekstrim ini mudah-mudahan terkendali semua dulur, dan mudah-mudahan yang terkena musibah banjir ataupun ada alangan suatu apa, mudah-mudahan bisa pulih kembali dan bisa kembali lagi seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan semua kejadian ataupun musibah nanti mudah-mudahan ada hikmahnya untuk sahabat-sahabatku, terutama yang terkena musibah banjir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Tani Medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini usia bawang merah saya sudah 45 HST dulur, dan kali ini pengobatan kesekian kali, yaitu ini pembesaran umbi, dan khususnya dulur ini di cuaca yang sangat ekstrim, setiap hari, setiap sore dan setiap malam hujan terus. Dan untuk mengantisipasinya ini sudah sebagian ada yang terkena busuk daun ataupun kena embun, ini seperti ini dulur, kuning-kuning yang turun ke bawah sebagian. Dan mudah-mudahan nantinya dalam pengobatan kali ini akan terkendalikan semua dulur. Karena apa? Karena cuaca yang sangat ekstrim ini paling tidak kita bisa mengantisipasinya dulur. Jadi mengantisipasi itu mudah-mudahan biaya ataupun karena alam mudah-mudahan bisa mengendalikan dulur. Jadi kalau pengobatan itu lebih mahal, lebih dari segi pengobatannya. Jadi ini sebagian ada yang daun kena embun tepung, embun bulu itu dulur. Jadi untuk antisipasi kita menggunakan bahan aktif klorothalonil. Karena apa dulur? Karena di cuaca yang sangat ekstrim ini setiap hari hujan, angin, hujan lebat siang dan malam, kadang sampai pagi juga, otomatis daun itu lelah untuk menahan semua deretan hujan setiap hari itu dulur. Jadi walaupun ini fungisidanya sudah saya perkuat, tapi tetap aja masih kebobolan walaupun kapasitasnya masih gejala sedikit-sedikit seperti ini dulur. Ini daun kuning, daun ini juga hampir kena ataupun sudah sedikit terindikasi. Jadi ini obat fungisidanya kita perkuati, dan terutama untuk bahan aktif klorothalonilnya kita perkuat. Karena apa? Karena klorothalonil ini bisa menghijaukan ataupun bisa menyembuhkan jenis jamur seperti embun tepung, embun bulu dan sebagainya, itu insya Allah bisa mengendalikannya sebelum parah. Ada titik komanya dulur, sebelum parah. Kalau sudah parah, Allahu a'lam. Jadi kita mengantisipasinya sedini mungkin, karena berhubung alam yang bekerja, kita sekedar merencana dulur. Jadi ibarat wayang, kita sebagai wayangnya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai dalangnya. Jadi kalau kita sudah berusaha, tergantung dalangnya perannya mau diapakan. Tapi paling tidak kita bisa ataupun sudah berusaha semaksimal mungkin ataupun semampu kita, sebisa kita berdasarkan ilmu pengetahuan kita. Jadi untuk sahabatku di cuaca yang sangat ekstrim ini ataupun di luar sana yang terkena banjir-banjir, mudah-mudahan semua musibah ataupun cuaca yang sangat ekstrim ini bisa kembali normal dan bisa memulihkan gejala-gejala penyakit yang ada tanaman kita, khususnya pada bawang merah.
Sahabat tani menit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas di usia 45 ini sudah kelihatan umbinya, dan di sebelahnya dulur itu sudah hampir tanam, insya Allah awal bulan 12 insya Allah saya tanami. Sahabat tani menit yang berbahagia, seperti ini pestisidanya dulur. Ini ada Ornis Opti, ini bahan aktifnya klorotalonil. Terus ada fungisida, ada pupuk daun, yaitu Profit Oren. Ini untuk menurunkan rendemen yang ada pada daun agar umbi itu cepat turun ke bawah. Nutrisi-nutrisinya dulur. Kemudian ada sinergi, terus karbiotop, terus bilagio, kemudian SOP ataupun kalium sulfat. Ini semuanya kaliumnya tinggi, khususnya untuk pembesaran umbi dulur. Monggo dulur, kita racik barang-barang pestisida yang sudah saya sebutkan di awal. Kita awali dengan pupuk daun. Walaupun di cuaca seperti ini, pupuk daun tetap saya masukkan walaupun dosis tertentu. Ini dosis kecil dulur, karena curah hujan yang sudah ada, berhubung ini untuk pembesaran umbi, tetap saya kasihkan walaupun sedikit agar daun bawang merah ini tetap hijau terkendali dari penyakit. Saya dampingi dengan nutrisi pupuk dan tadi dengan dosis kecil dulur. Kemudian untuk pembesarannya ini menggunakan bilagio. Saya tetap menggunakan bilagio di dosis 3 sendok ini dulur. Karena berdasarkan pihak toko FES pertanian, ini bilagio ini kalium yang tinggi, memang tidak ada catatannya sekian persentasenya, tapi sudah ada rekomendasi dari pihak FES itu ada kalium tinggi. Kemudian kalium sulfat. Kalium sulfat ini kaliumnya juga tinggi plus sulfurnya juga tinggi. Ini bisa membentengi daun yang kandungannya sulfur, di balik itu ada kaliumnya yang juga tinggi. Kemudian sahabatku, kita menggunakan fungisidanya, yaitu kita menggunakan karbiotop dulur. Karbiotop ini untuk rollingan yang sebelumnya menggunakan Dizen dan Remazol, kita rolling dengan karbiotop, bahan aktif metiramin dulur. Di usia yang 45 ini kita beri dosis sesuai dengan umurnya. Jadi dari awal kita menggunakan dosis kecil, terus naik sedikit, dan kali ini di usia 45 ini kita kasih 8 sendok khusus untuk karbiotopnya. Karena apa? Karena curah hujan yang sekian, yang seperti ini ekstrimnya, kita agak kuati fungisidanya dulur agar tidak terjadi penyakit embun, buler, dan sebangsanya itu. Karena kalau fungisidanya tidak kuat, otomatis bawang merah itu akan mengguling. Kemudian fungisida yang lain kita menggunakan sinergi tadi dulur. Itu bahan aktifnya difeconazole dan propiconazole, kita kasih 25 mili. Ini di bawahnya Remazol dan sinergi untuk rollingan Remazol P tadi. Jadi bahan aktif azol ini penting sekali untuk tanaman bawang merah. Kemudian untuk klorotalonil kita menggunakan Ornis Opti. Ini klorotalonilnya juga tinggi untuk mengantisipasi dan mengatasi busuk daun ataupun kuning-kuning yang ada pada daun yang merambat ke bawah sebelum meluas. Kita antisipasi dengan klorotalonil Ornis Opti ini dulur. Jadi di usia masa-masa pematangan umbi, semoga daunnya tetap sehat agar umbi itu bisa tetap maksimal hasilnya dulur. Karena untuk pembesaran umbi, kalau daunnya rusak otomatis gagal
dalam memperbesar umbi, karena yang masak adalah daun. Sedangkan daun kalaupun rusak otomatis tidak bisa memasak nutrisi itu tadi diturunkan ke umbi karena daunnya sudah rusak. Jadi di usia-usia pematangan seperti ini kalau bisa daun itu tetap sehat. Jadi asupan nutrisinya ke umbi bisa maksimal. Dulur sahabat tani medit yang berbahagia, di usia yang 45 ini kita tidak boleh teledor karena serangan-serangan di fase akhir, yaitu di usia sekitaran 40-45 HST. Karena kalau teledor yaitu tadi dulur sudah saya katakan di awal, di saat usia 40 itu fokus pada pembesaran umbi. Jadi kalau daunnya rusak otomatis tidak bisa ataupun tidak optimal pembesaran umbinya. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku dan dulur-dulurku tani semua. Ambil hikmahnya dulur, semoga bermanfaat. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.